Jangan bawa kotak katik lagi ya kami nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kehidupan kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa bertemu dalam proses pembelajaran matematika. Anak-anak Ustazah kelas 12A yang Ustazah sayangi, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, kemudian tetap berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin dalam melakukan proses pembelajaran. Kita buka pembelajaran matematika hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir integral parsial ya. Integral parsial. Kemudian ada lagi yang nanti setelah integral parsial, istilahnya mencari luas dan menghitung volume dari sebuah gambar atau sebuah soal dengan menggunakan konsep yang ada pada integral. Ya, Ustazah rasa kalau untuk mengintegralkan anak-anak Ustazah sudah paham ya, sudah mahir karena sudah banyak contoh-contoh bahkan soal-soal yang Ananda sekalian kerjakan. Kemarin Ustazah ada menyinggung bahwasanya ada mencari dengan cara cepat rumus dari integral parsial ya. Kalau kita pakai rumus U dV sama dengan ya U kali V dikurang integral V du, kan itu lama ya, panjang, maka ada cara cepatnya. Oke, Ustazah kasih ya contoh untuk mencari cara cepat integral parsial, biar kalau nanti jumpa lagi soal kita bisa menggunakan cara cepat ini untuk menghitung integral parsial. Nah, perhatikan hasil dari integral 2x sin x dx ya. Kita mau pakai cara cepatnya. Yang pertama dia namanya ada diturunin, turunin ya. Kemudian di kolom selanjutnya baru diintegral, diintegralkan. Jadi kalimat pertama kita turunkan. Ini kalimat pertama 2x. Kalimat kedua adalah sin x ya. Sin x-nya kita integralkan. Baru 2x kita turunkan jadi 2 ya. Jadi kolom yang ini ini saja buat kolomnya aja ya, biar ini bisa kita gunakan untuk soal-soal yang berhubungan dengan integral parsial. Yuk perhatikan. Untuk kolom yang ini kita turunkan, untuk kolom yang ini kita integralkan. Kalimat pertama kita masukkan ke kolom pertama, kalimat kedua yaitu sin x kita masukkan ke kolom kedua. Turunan dari 2x adalah 2 ya, turunan dari 2x adalah 2. Dah. Kemudian integral dari sin x ya, integral dari sin x. Oke, tunggu ya, agak Ustazah lambatkan dulu. Sini Ustazah turunkan dulu. Terlalu cepat, nanti bingung. Ya, kita buat saja dulu soalnya. Nah, jadi yang sini turunan integral
Dah, 2x sin x ya, kalimat pertama, kalimat kedua. Paham sampai di situ? Kita lanjutkan. Kolom ini kita turunkan. Ayo 2x kita turunkan jadi 2. Kemudian turunkan lagi si 2. 2 diturunkan lagi jadi 0. Turunan dari 2 kan 0. Ya. Kemudian sin x kita integralkan jadi min cos x. Baru min cos x kita integralkan lagi. Integral dari cos kan sin, sinnya positif, karena ini ada negatif ini tetap min sin x. Dah. Jadi kalau ini untuk turunan sampai dia 0. Kalau udah sampai 0, maka integralnya juga sama, diturunkan sampai yang nanti bernilai 0. Jadi kalau di sini cuma 2 kolom, maka di belah sini juga 2 kolom, harus seimbang. Sudah? Setelah itu kuncinya adalah positif, negatif, positif. Ini kuncinya ya. Kuncinya positif, negatif, positif. Ya, baru kita buat panah gini ya nak, biar gampang. Nah, ini dia. Namanya panah. Panahnya harus seperti ini. Kolom pertama dipasangkan dengan kolom kedua. Kolom kedua dipasangkan dengan kolom ketiga. Ini syaratnya. Jadi nanti kalau ada kolom ketiga, pasangkan dengan kolom keempat. Gitu ya. Kalau ada kolom ketiga, pasangkan dengan kolom keempat. Ini kolom pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga. Dah. Misalnya nanti di sini ada 4 kolom, berarti ketiga dengan keempat. Kalau ada 5 kolom, yang keempat dengan kelima. Seperti itu ya selanjutnya. Kemudian kuncinya positif, negatif, positif. Ayo. Yang positifnya untuk pertama kuncinya positif ya. Berarti ini yang sejurus kita tulis 2x min cos x. S-nya ketinggalan. 2x dikali min cos x. Ini ya. Kita satukan. Dah. Kemudian positif ini tadi ya, untuk ini positif nggak usah ditulis. Kemudian negatif, kuncinya negatif, baru yang ini. Nah, 2 kali min sin x. Dah, 2 kali min sin x. Ada lagi nggak panahnya? Nggak ada. Baru kalau sudah terakhir, panah terakhir buat tambah c. Baru kita rapikan, negatifnya letakkan di depan. Min 2x cos x min, jadi tambah 2 sin x tambah c. Inilah hasil integral parsial dari 2x sin x. Nah, jadi min 2x cos x ditambah 2 sin x tambah c dengan cara cepat. Kalau tidak percaya boleh juga buktikan dengan rumus integral parsial, pasti hasilnya ini. Atau mungkin sudah ada yang kita kerjakan seperti ini, coba cek benar gak hasilnya seperti ini. Di catatannya dilihat kembali. Sudah? Oke, karena ada ketinggalan tadi buku saja, jadi contohnya sebenarnya banyak ya yang bisa menggunakan ini. Tapi udahlah, ini aja satu ya untuk cara cepatnya. Udah paham ya? Yang kolom pertama diturunkan, kolom kedua diintegralkan. Dah? Ya, dah. Baru kuncinya positif, negatif, positif ya. Nanti akan saja kasih soal integral parsial dengan cara cepat kamu kerjakan. Ikuti langkah-langkah yang sudah Ustazah buat seperti ini tabelnya. Ya, kunci positif, negatif, positif jangan lupa. Kemudian kalau ada yang belum ngerti boleh ditanyakan sama Ustazah, japri aja. Enggak usah malu-malu. Ya. Dah, itulah cara cepatnya, ya. Dicatat di buku catatan yang rapi. Nanti Ustazah kasih soal 1 dengan integral parsial dengan cara cepat. Sekarang mencari luas. Mencari luas dalam bentuk
integral dengan menggunakan konsep integral. Jadi luas, mencari luasnya dengan menggunakan konsep integral. Contoh 1, luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Jadi kalau kita bicara kurva itu berarti gambar ya, x kuadrat kurang 4 dan y sama dengan 4x tambah 1 adalah titik-titik. Jadi kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva x kuadrat kurang 4 dan y sama dengan 4x tambah 1. Jadi kalau ini y itu kan sama dengan fx ya nak, y itu sama dengan fx, jangan pernah lupa ya, fx sama dengan y. Jadi x kuadrat kurang 4 ini persamaan apa? Ya, persamaan kuadrat. 4x tambah 1 ini persamaan apa? Persamaan linier. Ya, persamaan linier. Berarti gambar ini kalau kita gambarkan dalam diagram kartesius atau dalam bentuk gambar, dia ini berbentuk parabola dan ini berbentuk garis. Jadi ada parabola, kemudian nanti ada garis, gambarnya menyatu antara garis dan parabola. Kemudian disitulah kita hitung luas daerah yang dibatasi, ya, yang dibatasi, atau dengan kata lain yang diarsir. Biasanya bentuk-bentuk dari luas ini ada gambarnya, Tetapi kalau Ustazah lagi nanti menjelaskan gambar, ya, itu agak lama ya, kita ingin pindah ke bab berikutnya. Jadi Ustazah hanya kasih dasar-dasarnya saja. Yang penting kita paham bahwasanya integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas. Juga Ustazah kasih langsung cara cepatnya. Mencari rumusnya adalah D akar D per 6A kuadrat, di mana D adalah diskriminan, ya, diskriminan. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan ini ada pada rumus persamaan kuadrat, ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D akar D per 6A kuadrat. Jadi kita bisa mencari luas yang menggunakan konsep integral langsung dengan rumus ini. Jika ini bisa digunakan jika batasannya tidak diketahui. Nah, contohnya seperti soal yang di atas. Soal yang di atas ini batasannya tidak diketahui. Dalam integral kan ada batas atas dan batas bawah. Ketika dalam soal tersebut batas atas dan batas bawahnya tidak diketahui, maka gunakan rumus ini nak untuk mencari luasnya. Jika batas atasnya dan batas bawahnya diketahui, maka rumus cepat ini tidak berlaku. Berlaku. Oke, kita jawab ya langsung. Caranya Y1 sama dengan Y2. Mana Y1, mana Y2? Ini kita anggap Y1, ini kita anggap Y2. Kenapa Y1 saja ini? Karena dia pertama kali muncul. Kenapa ini harus Y2? Karena dia yang kedua kali muncul dalam soal. Y1-nya gantikan X kuadrat kurang 4, Y2-nya gantikan 4X tambah 1. Baru X kuadrat kurang 4, masukkan 4X jadi min 4X, masukkan 1 jadi min 1 sama dengan 0. X kuadrat min 4X letakkan di sebelahnya X kuadrat karena dia pangkat 2 pangkat 1 berurut nak, susunannya berurut. Min 4 kurang 1 min 5 sama dengan 0. Maka jadilah persamaan kuadrat, di mana
nilai A-nya berapa dari sini? 1. Nilai B-nya, ini nilai B-nya, yang bilang 4 salah, yang bilang negatif 4 benar. Nilai C-nya, yang bilang 5 salah, yang bilang negatif 5 benar. Nah, ini dia. A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya minus 5. Ya. Dari mana? Dari sini. Ini saja tandai. Jadi kita beranjak dari persamaan kuadrat yang sudah kita seimbangkan dari Y1 sama dengan Y2. Dapatlah A-nya 1, B-nya min 4, C-nya minus 5. Baru kita cari luasnya. Sebelum ke luas, lebih bagus kita cari ini dulu, diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa nak? Min 4. Kita kuadratkan, dikurang 4, kali A-nya 1, kali C-nya minus 5. Min 4 kita kuadratkan 16, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 5 plus 20. Ya, plus 20. Jadi sama dengan 36. Jadi diskriminannya nilainya 36. Dah dapat, baru kita masukkan luas, rumus luas. Diskriminan dikali akar diskriminan per 6A kuadrat sama dengan 36 dikali akar 36 per 6, A-nya berapa? 1 kuadrat. 36 akar 36 6, 6 kali 1 kuadrat 6, coret. Jadi hasilnya 36 satuan luas. Satuan luas sudah tahu ya, boleh meter kuadrat, boleh sentimeter kuadrat, tergantung ukuran apa yang dipakai. Kalau dalam satuan internasional itu meter kuadrat ya, satuan luas. Satuan volume meter kubik. Jadi satuan luas. Jadi perhatikan, saja ulangi sedikit. Ini kita dapat dari menyeimbangkan antara Y1 sama dengan Y2. Baru dari sini kita bisa menentukan A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Baru kita cari diskriminannya, masukkan nilai B-nya. Kebetulan min 4 kita kuadratkan. Rumusnya ada 4, A-nya 1, C-nya minus 5, kita kalikan positif 20, min 4 kuadrat 16, 16 tambah 20, 36. Maka luasnya D akar D per 6A kuadrat, 36 akar 36, 6, 1 kuadrat 1, 6 kali 1, 6. 6 coret jadi 36 satuan luas. Jadi seperti itulah mencari luas dalam integral ketika rumusnya kita gunakan ini ketika batasan atas dan batasan bawahnya tidak diketahui. Adakah di sini menggunakan integral? Enggak ada. Ini tidak ada menggunakan integral, tetapi ini bisa kita cari dengan rumus integral. Cuma karena ada cara cepatnya, bagus gunakan cara cepat saja. Kalau kita cari pakai rumus integral, kita integralkan, maka panjang ceritanya. Harus kita gambarkan terlebih dahulu, kemudian kita tentukan daerah arsirannya, kemudian kita tentukan batas bawah dan batas atasnya, kemudian baru kita integralkan. Setelah kita integralkan, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, baru dapatlah hasilnya 36 satuan luas. Panjang ceritanya kalau pakai konsep integral. Tetapi dengan konsep rumus cepat D akar D per 6A kuadrat, jika batasannya tidak diketahui, hasilnya bisa sama dengan nilai konsep integral. Oke, ditulis ya, ditulis. Ini coba ditulis ya, saja ini kan dulu biar anak saja bisa mencatatnya. Kalau mau dipotong-potong, ini dia nanti nulisnya nanti mau dirapikan. Oke, sudah.
Itu mencari luas. Yang terakhir, setelah kita mencari luas, kita bisa juga mencari yang namanya volume. Jadi Ustazah selesaikan untuk hari ini bab integral volume dengan menggunakan konsep integral. Ustazah langsung soal saja ya. Kalau Ustazah sampaikan materinya panjang, nanti ada volume yang diputar sepanjang sumbu X, ada volume yang diputar sepanjang sumbu Y, ya. Jadi Ustazah langsung saja kepada soalnya. Volume benda putar. Volume benda putar, ini putar yang terjadi. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 kurang 4X dan sumbu X, berarti dan sumbu X, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah titik-titik. Nah, jadi seperti ini Ustazah buat aja pilihannya ya, biar kita tahu kira-kira jawabannya berapa. 19/3 dia pakai V ya. V satuan volume meter kubik. 25/3 V satuan volume. 20 V satuan volume. 36 V satuan volume. 38 V satuan volume. Nah, ini dia. Inilah yang mau kita kerjakan. Nah, tulis dulu ini soalnya. Boleh dipakan biar nanti Ustazah alihkan soalnya. Oke, kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, perhatikan. Yang kita hitung adalah volume. Volume sama dengan V ya, integral. Nah, integral, kita lihat tadi soal kita, X-nya min 1 dan X-nya 2. Ini menandakan batas bawah dan batas atas. Jadi batas bawah itu nilai yang rendah, batas atas nilai yang tinggi. Berarti kita buat min 1, 2. Nah, kemudian kita masukkan persamaannya. Persamaannya tadi adalah ini nak, Y sama dengan 2 kurang 4X. Berarti kita masukkan 2 kurang 4X. Dalam volume itu dia rumusnya dikuadratkan. Ya, ini sudah memang ketentuan. Nanti rumusnya seperti ini dia nak. Kalau volume itu V A B ya. Kemudian kalau dia terhadap sumbu X berarti nanti Y kuadrat. Nah, jadi Y-nya kita kuadratkan. Nanti kalau terhadap sumbu Y, maka ini kan terhadap sumbu X ya. Jadi kalau terhadap sumbu Y, rumusnya gini. Integral AB X kuadrat. Nah, jadi persamaannya kita kuadratkan. Jadi persamaan kita ini kita kuadratkan. Jangan lupa dx ya. Oke, ini kita tulis min 1, 2. Ini kita kuadratkan, 2 kuadrat 4. 2 kali 2 4, 4 kali min 4, min 16x. 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, 4 kali min 4, min 16x, min 4x dikuadratkan positif 16x kuadrat, ya kan, dx. Jadi ini dijabarkan dulu, baru buat lagi V integral
min 1, 2. Oke, hapus saja integralnya, sudah bisa langsung kita integralkan ya. 4 kita integralkan jadi 4x. Jangan lupa lagi ya integralnya, nanti dapat mencari luas volume, lupa cara mengintegralkan. Jangan. 16 per 2x kuadrat ditambah 16 per 3x pangkat 3, masukkan batas bawahnya min 1, 2. Dah, nggak perlu pakai tambah C karena dia integral tentu. Dah. Baru V-nya biarkan saja ya, kita masukkan. Oke, kita sederhanakan dulu kalau bisa. 16 bagi 2 bisa ya, 8x kuadrat ditambah 16 bagi 3 nggak habis, biarkan saja. Batasnya buat min 1, 2. Dah. Ya, untuk batas bawah dan batas atas. Baru masukkan V. Masukkan untuk batas atas dulu. Masukkan setiap X ganti dengan batas atas. 4 kali 2 kurang 8 kali 2 kuadrat tambah 16 per 3 kali 2 pangkat 3. Dah. V-nya biarkan aja. Dikurang, masukkan batas bawahnya 4 kali min 1 kurang 8 kali min 1 kuadrat ditambah 16 per 3 kali min 1 pangkat 3. Tutup kurungnya. V 4 kali 2 8 dikurang 2 kali 2 4, 4 kali 6 32 ditambah 2 pangkat 3 8, 8 kali 16. Ayo, 8 kali 16 128 ya. Ya, 128 per 3 dikurang 4 minus ya, masih minus. Ini min 1 kuadrat 1 kali min 8 tetap min 8. Ini jadi min 16 per 3. Oke, nanti kita cocokkan apakah pilihan kita ada. Kita hitung aja dulu. Minus, bukan minus, maksudnya V 8 kurang 32 minus 24 ya, ditambah 128 per 3 dikurang, ini kita ikutkan saja langsung, tambah 4 tambah 8 tambah 16 per 3 ya. Ini kurungnya jadi nggak ada ya. Ini nggak ada, udah jadi 1 kurungnya. Sekarang V. Oke, yang bisa kita hitung min 24 ditambah 4 min 20, min 20 ditambah 8 jadi min 12 ditambah 128 per 3 ditambah 16 per 3 sama dengan V minus 12 ditambah 4 3 4 1 ya, 144 per 3 sama dengan V ya. Oke, 144 bagi 3 bisa enggak? Kita coba. 144 bagi 3 24 bagi 3 6 8 48 ya. Ya, berarti ini min 12 ini bisa dibagi jadi 48. Jadi V minus 12 tambah 48 36 ya. Jadi kita rapikan 36 V satuan volume. Gitu dia. Satuan volume. Berarti jawabannya adalah dodol ya. Dodol. 36 V satuan volume. Oke, perhatikan nak. Ini tadi saja ulangi sedikit. Kita masukkan Y-nya, kita kuadratkan dapat ini, baru kita integralkan. Setelah itu masukkan batas atas, masukkan batas bawah, lalu proses berhitung terus, berhitung. Jangan lupa V-nya tetap ikut. Nanti di akhir hasilnya 36 V satuan volume. Gitu ya. Itulah cara mencari volume dengan rumus integral. Oke, Ustazah tampilkan dulu biar bisa kalian ini ya.
Oke. Dah. Jadi itu tadi kita sudah mencari cara cepat untuk integral parsial, menghitung volume dengan rumus ketika batas atas dan batas bawahnya tidak diketahui, menghitung volume dengan rumus integral. Oke, mungkin sudah saja padakan untuk hari ini. Saja hanya menyuruh dicatat saja yang rapi sambil dipahami, tidak ada tugas, jadi tidak perlu juga dikumpulkan catatannya sama ustazah, tidak perlu, catat aja di buku catatan masing-masing sambil anak ustazah pahami. Kalau mau dicoba-coba silahkan coba sendiri ya, dibuktikan, atau ada jumpa soal-soal boleh diterapkan apa yang sudah kita pahami hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.